بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله نشكر الله الذي بنعمته نستطيع أن نواصل درسنا في هذا اليوم. Nah, kembali lanjutkan yakni pelajaran nahwu kita. Sebelumnya telah kita masuk pada pelajaran al-i'rab. Nah, قبل أن نواصل نراجع درسنا السابق. Merajaah sedikit pelajaran kita yang telah lewat, yang telah lalu, yakni apalagi tentang i'rab. Apa itu i'rab? Kemarin telah disebutkan bahasanya adalah i'rab adalah perubahan, ya, perubahan akhir kata. Nah, al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim bi ikhtilafil amilatin dan takdiran, baik secara lapas maupun secara sembunyi. Ini dia i'rab. Ada berapa i'rab yang telah kita sebutkan? Masih ingat? Ada 4. Nah, 4. Al-awwal Rafa, ar-raf'u, nasab, an-nasbu, jar, al-jar, wa jazm. nah, al-jazm. Ayu i'rabin yadkhulu fil asma'. I'rab apa saja yang masuk ke apa lagi? Ke isim. Suaranya putus-putus ya, Ustaz. Ayu i'rabin yadkhulu fil asma'. I'rab apa saja yang masuk ke isim? Yang masuk ke isim Rafa, nasab, Rafa, nasab, dan jar. Jar. Wa ayu i'rabin yadkhulu fil af'al. Yang masuk kepada fi'il. Rafa, nasab, jazm. Baik, الآن السؤال الآخر يعني أي إعراب مختص بالاسم أو بالأسماء. I'rab apa yang khusus masuk ke isim? Khusus masuk isim, ke isim. Yani mana? Jar. Naam. Jar. Naam, jar. Jadi al-jar huwa i'rabun mukhtassun bil ism. Baik. Wa madza mukhtassun bil fi'il, bil af'al atau bil af'al. Yang khusus masuk ke fi'il? Nasab. Rafa. Jazm. Jadi ini, jadi 3 masuk ke 2 berserikat. I'rabani mustarikun bainal asma wal afal, yaitu nasab dan rafa dan nasab. Nah, ini berserikat masuk ke isim, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Jadi walaupun bagaimana dibolak-balik ini kita harus kuat, ya, harus dikuasai. Misalnya 2 i'rab yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, yaitu rafa dan nasab. Kemudian satu khusus, untuk ada yang khusus masuk ke isim saja, yaitu
jar. Nah, jar. Dan ada yang khusus masuk, i'rab yang khusus masuk kepada apa lagi? Fi'il, yaitu jazam. Nah, jazam. Baik, kemudian telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya rofa itu ada tanda rofa ada berapa? Kam alamatan lirraf'i? Ada berapa tanda rofa? Arba'un. Enam. Arba'ah. Arba'ah. Arba'atu. Arba'ah. Arba'atu aqsam. Baik, al-awwal ma huwa? Al-awwal ad-dhammah, Ad-dhammah, al-waw, al-waw, al-alif, an-nun. enam, an-nun. Baik, ini ya, ini tanda rofa. Baik, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada mawadi'u alamati lirraf'i. Mawadi'ud dhamma lirraf'i, tanda tempat-tempat dhamma, tanda tempat rofa dengan dhamma. Nah, kita buka kembali PDF-nya. Silakan dibuka kembali di halaman 59. Nah, di halaman 59 ini kita al-muhadatsatur rabi'ata al-muhadatsatur rabi'atu wal isrun. Percakapan yang ke-24. Nah, 24. Mawadi'ud dhamma fil raf'i. Tempat rofa dengan dhamma. Tempat rofa dengan dhamma. Setelah kita mengetahui pembagian rofa ada 4, yakni yaitu dhamma, waw dan alif dan nun. Sekarang di mana saja tempat-tempat dari setiap tanda rofa tadi? Di mana saja tempatnya dengan dhamma, di mana saja tempat dengan waw dan di mana saja dengan alif dan nun. Baik, naqra ma'an, kita baca sama-sama ya, sambil bainama nantadhirul akharin, sambil kita menunggu yang lainnya. Baik. Ya abna'i, qulna inna min alamatir raf'i ad-dhammah. Baik. Apakah suara ana masih terjelas ya? Sekarang bisa Ustaz, tadi putus-putus. Oh, baik. Nah, mungkin qadarullah mungkin signal mungkin ya. Baik. Ya, sinyal seperti itu. Baik, kita baca sama-sama di percakapan yang ke-24. Baik, ya abna'i qulna inna min alamatir raf'i ad-dhammah. Ya abna'i qulna inna min alamati rafa' ad-dhammah. Fi ayyi mawdi'in takunu ad-dhammah?
في أي موضع تكون الضمة؟ Kemudian takunu dhammatu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi. تكون الضمة علامة الرفع في 4 مواضع. طيب ما هي هذه المواضع؟ ما هي هذه المواضع؟ طيب مواضع الضمة في الرفع. مواضع ضمة في الرفع. في الرفع الاسم المفرد، جمع التكسير، الاسم جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيئا. شيء. Nah, ini dia tempat-tempat rofa dengan dhammah. Ya, tempat-tempat dengan rofa dengan dhammah. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Nah, pada isim mufrad. Jadi dia memiliki ada 4 tempat tanda rofanya dengan dhammah, yaitu pertama dengan pada isim mufrad. Kemudian yang kedua, nah ini dia tadi fungsinya pembagian isim pada pelajaran pertama dari buku ini. Itu macam-macam isim yang telah kita sebutkan kemarin, ada berapa jumlahnya? Ada 11 ya kalau tidak salah. Yang pertama apa? Isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak taksir, kemudian al asmaul khamsah, al ismul ladzi la yansarif, kemudian isim maksur, isim mangkus, kemudian apa lagi? Isim ma'rifah, isim nakirah dan ma'rifah. Isim nakirah dan ma'rifah. Nah, maka di antara isim-isim itu yang dibaca rafa, ya i'rabnya tanda rafa'nya dengan dhamma, yaitu isim pertama isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yang keempat adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Namun dipersyaratkan, yaitu yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Apa yang dimaksud dengan tidak bersambung di akhirnya sesuatu di sini? Minimal ada 3 ya, minimal tiga dia bersambung dengan 3 sesuatu, atau maksimal ada 5 ya. Kita buka, bagikan layar dulu. Basah. Ya. Bukan bikin pesawat, Bang. Bikin pesawat. Baik, yang dimaksud di sini, yang dimaksud tanda rafa dengan dhamma pada fi'il mudhari, yakni dia misalkan kata yazhabu. Kata yazhabu. Kata yazhabu di sini dia rafa dia. Apa tanda rafa yazhabu? Dhammah. Nah, dengan dhammah. Namun syaratnya apalagi tidak bersambung dengan sesuatu. Yang dimaksud tidak bersambung sesuatu di sini adalah tidak bersambung dengan pertama, tidak bersambung dengan alif, kedua tidak bersambung dengan wawu, ketiga tidak bersambung dengan apa
apalagi dengan ya. Kemudian tidak bersambung dengan nun dan nun inas. Kemudian yang kelima tidak bersambung dengan nun niswah. Baik. Ini yang dimaksud dengan tidak bersambung dengan sesuatu. Jika dia bersambung dengan sesuatu, maka tanda rafanya dengan jika bersambung dengan tiga pertama ini, maka bukan dengan dhammah. Contohnya misalkan bersambung dengan alif, yazhabu tadi bersambung dengan alif, ya ini jadinya menjadi Layarnya nggak kelihatan Ustaz. oh, udah kelihatan ya? Belum Ustaz. Oh, belum. Sudah Ustaz. Baik. Baik, ini yang pertama, ya ini bersambung dengan alif. Bersambung dengan alif. Misalkan yazhabu tadi bersambung dengan alif menjadi habani. Yazhabani. Bersambung dengan alif. Jadi yang dimaksud dengan tidak bersambung dengan sesuatu itu, dia tidak bersambung dengan 5 huruf ini, yakni alif, waw, ya, nun. Baik. Ketika dia bersambung dengan waw, yakni misalkan berarti menjadi yazhabuna. Ini dia juga rafa. Yazhabuna juga rafa, tapi bukan dengan dhammah. Sekarang ketika dia bersambung dengan ya, tazhabina. Ketika dia bersambung dengan nun taukid, yazhabanna. Ini dia ketika bersambung dengan nun taukid, tadinya dia mu'rab, sekarang menjadi mabni. Tidak berubah. Dia mabni ala al-fathi. Ketika dia bersambung dengan nun niswah, menjadi yazhabna. Yazhabna. Baik. Ini dia apa lagi? Yang dimaksud tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Ini dimaksud dengan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di sini hal min amsilah, apakah ada contoh? Di antara contohnya ketika ada isim mufrad, ja'at talibu. Maka at-talib di situ dia rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Kenapa dhammah? Karena tidak ada sesuatu yang mengikutinya. Bukan. Karena isim mufrad. Isim mufrad. Nanti ini ke penguasaan seperti ini ketika nanti kita mengi'rab misalnya ja'a at-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu al-ismul mufrad. Karena dia isim mufrad. Itu nanti ketika kita menguasai seperti itu mudah di-i'rab. Maksudnya i'rab itu menjelaskan kedudukan kata di dalam kalimat.
Kemudian contoh jamak taksir ja'ar rijalu. Ja'ar rijalu. Ar-rijalu di situ dia rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena jamak taksir. Karena jamak taksir. Baik, contoh jamak muannas salim ja'atil muslimatu. Ja'atil muslimatu. Al muslimatu di situ adalah rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Kenapa? Karena jamak muannas salim. Kemudian yang keempat yaitu pada fi'il mudhari. Contohnya yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Nama Ahmad menulis pelajaran. Baik, Ahmad menulis pelajaran. Maka yaktubu di situ adalah rafa dan tanda rafanya dengan dhamma. Dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Nanti ketika di i'rab yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazm wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Karena dia tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Baik, telah selesai tanda rafa dengan dhammah. Tempat-tempat tanda rafa dengan dhammah. Yakni ada pada 4 tempat. Pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari' ya pada fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Dan kita lanjutkan ke percakapan setelahnya. Yakni mawadhi'ur raf'i bil wawi wal alifi wan nun. Langsung sekaligus tempat rafa dengan wawu, alif dan nun. Nantikan berbagi layarnya ya supaya nanti dia kelihatan di rekaman. Baik. Silakan dibuka percakapan yang ke-25. Kita baca seperti biasa. Ya abna'i qad darasna ar-raf'a bid-dhammah. Ya ibna'i qad darasna ar-raf'a bid-dhammah. Na'am ya Ustaz. Wal yawma nadrusu ar-raf'a bil wawi wal alifi wan nun. Wal yawma nadrusu ar-rafa bil wawi wal alif wan nun. Fi ayyi mawadi'a takunu al-wawu? Fi ayyi mawadi'a takunu al-wawu? تكون الواو علامة للرفع في موضعين. تكون الواو علامة للرفع في موضعين. Yang pertama jam'ul mudzakkar salim wal asmaul khamsah. Jam'ul mudzakkar salim wal asmaul khamsah. Ini dia jadi tempat untuk tanda rafa dengan waw itu hanya ada pada dua tempat, yakni jamak mudzakkar salim dan al asmaul khamsah. Al asmaul khamsah. Kita lihat di sini contohnya setelahnya yaitu ja'al muslimuna. Kita lihat ja'al muslimuna. Al-muslimu adalah jamak muzakkar salim. Dan dia rafa
tanda rafa'nya dengan waw. Wow. Tanda rafa'nya dengan waw. Kemudian contoh untuk isim al-asmaul khamsahnya yakni ja'a abuka. Ja'a abuka. Telah datang ayahmu. Maka abuka di situ dia rafa, tanda rafa'nya dengan waw. Nah, kita lanjutkan. Wa mata takunul alifu alamatan lirraf'i. ومتى تكون الألف علامة للرفع. Nah, alamatan lirraf'i. Itu alamah itu dibaca nasab dia karena sebagai apalagi sebagai khabarnya takunu. Sebagai khabarnya takunu. Baik, jadi tanda rofa dengan alif hanya pada satu tempat, yaitu pada apalagi isim musanna. Takunul alifu alamatan lirraf'i fil musanna. تكون الألف علامة للرفع في المثنى. Hanya pada isim musanna. Contohnya di sini ja'at talibani. Ja'at talibani. Jadi at-talibani di situ dia rofa dan tanda rofanya dengan alif. Dengan alif. Baik, kita lanjutkan. Wa mata takunun nunu alamatan lirraf'i. متى تكون النون علامة للرفع. Kapan nun menjadi tanda rofa untuk rofa? Nah, kapan nun menjadi tanda untuk rofa? Takunun nun alamatan lirraf'i fil af'alil khamsah. تكون النون علامة الرفع في الفاعل الخمسة. Al-af'alil khamsah. الأفعال الخمسة. Ya, jadi ada dua istilah, ada yang hampir mirip, ada al-af'alil khamsah, ada al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Contohnya di sini at-tullabu yaktubuna darsa. Mana dia pokok pembahasan kita? Mana dia al-asmaul al-af'alul khamsahnya? Yakni yaktubuna. Nah, yaktubuna. Ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Yaktubuna. Jadi yaktubuna kita lihat al-af'alul khamsah itu juga disebut dengan al-amsilatul khamsah. Al-amsilatul khamsah. Baik. Al-af'alul khamsah yakni ya pertama ya alani. Yap alani. Kemudian apa setelah yap alani? Yap aluna. Kemudian tab alani. Kemudian aluna. Terakhir yang kelima yakni alina. Alina. Ini dia yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini yang ada pada fi'il mudhari, yakni ketika kita tasrif di tasrif lugawi. Ya, tasrif lugawi untuk fi'il mudhari'nya. Coba kita tasrif dari awal ini
yakni dari yaf'alu. Tasrifnya bagaimana? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'aluna, af'alu, naf'alu. Dari 14 tasrifan tadi, tasrif lughawinya, ini keluar 5. Keluar 5 dijadikan sebagai al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya, disebutkan bahwasanya penamaan yang lebih rajih itu, yang lebih tepat, yakni al-amsilah al-khamsah. Al-amsilah al-khamsah. Ada yang mengatakan al-amsilatu al-khamsah. Al-amsilatul khamsah. Ada yang mengatakan bahwa lebih tepat digunakan ungkapan ini, penamaan ini. Karena ini namanya adalah contoh-contoh yang 5. Contoh-contoh yang 5 dibandingkan dengan kita mengatakan al-af'alul khamsah, yaitu fiil-fiil yang 5. Sedangkan fiil itu bukan hanya 5. Fiil itu kan banyak. Fiil itu banyak. Namun ini perbedaan istilah saja, karena yang memang yang diinginkan di situ bukan maknanya, tetapi namanya, penamaannya, istilahnya adalah istilahnya. Kalau maknanya ya tentu enggak. Fiil itu bukan hanya 5, tentunya banyak. Nah, jadi boleh jika ada yang mengatakan al-amsilatul khamsah, maka benar. Ada yang mengatakan al-af'alul khamsah juga benar. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Tulab mengatakan apalagi ahsantum ya abnai. Telah selesai dari percakapan ke-25. Nah, kita masuk ke percakapan ke-26. Percakapan 26. Ini kita merojaah kembali tanda rofa dan tempatnya, tanda-tanda rofa dan tempatnya masing-masing. Baik, naqra ma'an. Ya abna'i, nuridul yawma an nuraji'a darsa alamatir raf'i. Ya ibna'i, nuridul yawma. Bukan ibna, karena dia kan jamak, tapi abna. Ya abna'i, nuridul yawma an nuraji' darsa alamatir raf'i. Naam ya Ustaz. Naam ya Ustaz. Kam alamatur raf'i ya Ahmad? Kam alamatur raf'i ya Ahmad? Alamatur raf'i arba'. Alamatur raf'i arba'. Ma hiya? Ma hiya? Ad-dhamma, al-wawu, al-alifu, wan-nun. Ad-dhamma, al-wawu, al-alifu, an-nun. Jayyid. Fi ayyi mawadi'a takun ad-dhamma? Jayyid. Fi ayyi mawadi'a takun ad-dhamma? تكون الضمة في الاسم المفرد في جمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. تكون الضمة في الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل مضارع.
aina takunul wawu Wa aina takunul wawu fi jam'il mudzakkaris salim wal asma'il khamsah. fi jama'il muzakkar salim al asma'il khamsah. Wa aina takunul alif Wa aina takunul alif fil musanna. fil musanna. Wa aina takunun nun Wa aina takunun nun fil af'alil khamsah. fil af'alil khamsah. Ahsantum jami'an. Ahsantum jami'an. Itu tadi apa lagi? Tanda rofa dengan domba i'rab ya, tanda i'rab rofa yang mana dia ada 4 berupa domba, wawu, alif dan nun beserta dengan tempat-tempatnya masing-masing. Jadi harus kita ingat, selalu kita ingat, karena nanti setelah pembelajaran i'rab ini baru kita masuk nanti kapan dan di mana saja isim-isim itu dibaca rofa, kapan dibaca nasab, kapan dia dibaca jar, dan kapan di jazm. Nah, dengan mengetahui alamat ini, maka kita mudah menentukan i'rabnya sebuah kata ketika berada di dalam sebuah kalimat. Ustaz, ana izin sebentar Ustaz. Nah, udah.
Nah, Ustaz. نعم طيب. Sekarang kita masuk ke setelah selesai kita selesai alhamdulillah intahina min alamatir raf'i. Kita telah selesai dari tanda-tanda rafa. Kita ambil sedikit satu percakapan. Kita istirahat bisa beberapa menit waktu kita di Microsoft Teams. Ustaz. Baik, al-muhadatsatu sabi'ah wal isrun. Kita masuk ke percakapan yang ke-27. Nah, percakapan yang ke-27. Baik, naqra' ma'an. Ya abna'i ma 'alamatun nasbi? Ya ibna'i ma alamatun nasbi? Baik, 'alamatun nasbi khamsah ya. Salah ini ya. Di sini tertulis arba'. Arba. Khamsun. Alamatun nasbi khamsun. Ma hiya ya Ahmad? Ma hiya ya Ahmad? الفتحة الألف الياء الكسرة حذف النون. Al-fathu al-alifu al-ya al-kasra al-hasfun nun. Baik. Ini tanda nasab dia ada 5. Ya ada di 5. Lebih banyak lagi dari tanda rafa. Kalau tanda nasab ada 5, pertama fathah, kedua alif, ketiga ya, kemudian keempat kasrah, kemudian yang kelima hasbun nun, yaitu pembuangan nun. Ya, pembuangan nun. Baik, fi ayyi mawadi' takunu al-fathah? Fa ayyi mawadi'a takunul fathah? تكون الفتحة في الاسم المفرد في جمع التكسير والفعل المضارع. takunul fathah fi al-ism al-mufrad jama' taksir al-fi'il mudhari'. Ini 3 tempat tanda nasab dengan fathah. Pertama pada isim mufrad, kedua jamak taksir, kemudian pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Namun tentunya di fi'il mudhari ini apabila idza dakhala alaihi an-nasib, yaitu ketika dia masuk penasab kepada fi'il mudhari'nya. Nah, tentunya dipersyaratkan harus masuk fi'il mudhari. Nah, contohnya di sini kemudian kata beliau di sini lanjutan percakapannya wa aina takunul alif? Aina takunul alif? yakni fil asma'il khamsah. Fil asma'il khamsah. Untuk alif tanda rafa tanda nasab dengan alif itu pada al-af'alul al-asmaul khamsah. Kemudian wa aina takunul ya? Aina takunul ya? yakni fil musannah. Yakni fil musannah. Wa jam'il mudzakkaris salim. Jam'il mudzakkaris salim. Tanda nasab dengan ya ada pada dua tempat. Isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Wa aina yakunu hasbun nun? Wa aina yakunu hasbun nun? yakni apa lagi? Fil af'alil khamsah. Fil af'alil khamsah. Tanda nasab dengan pembuangan nun yaitu pada fiil-fiil yang 5 atau pada al-af'alul khamsah. Jadi kita tidak terjemahkan, kita sebutkan sesuai dengan istilahnya. Ahsantum jami'an. Ahsantum jami'an. mungkin hadha huwa darsuna fi hadzal yaum. Ini dulu pelajaran kita untuk